Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih Allah berikan nikmat hayat, nikmat hidup, dan kita masih bisa rasakan segarnya udara pagi. Kita melangkah dari rumah kita, perjalanan menuju surau, insyaallah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita lanjutkan maula ulang kaji kita membaca surah Al-Maidah ayat 95 lena. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan ni'ami. Yahkumu bihi dzaw 'adlin minkum hadiyan balighal Ka'bah aw kafaratun ta'amu masakin aw adlun dzalika siyaman liyadzuqa wabala amrihi afallahu amma salaf wa man 'ada fayantaqimullahu minhu wallahu azizun dzultiqam. Shadaqallahul azim. Kok agak panjang ya Ega. Jadi di dalam surah Al-Maidah ayat 95 Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kamu membunuh hewan buruan sementara kamu dalam keadaan ihram. Oh, kajilah kaji haji atau umrah. Kamu dalam keadaan ihram haji atau dalam keadaan ihram umroh. Tuh, kalau nangka patang, orang beriman kok diuji dengan kemudahan menangkap hewan buruan. Jadi dalam perjalanan menuju Makkah, dan ayat 9 sampai kau manusia kok diuji jinak je hewan buruan kok. Bisa ditangkok namanya kete-kete, bisa dipanah barasia bana di bidia kan kata tu. Sementaranya dalam keadaan ihram dilarang memburu hewan buruan. Kalau kini kok lah langsung tegas kata Allah, la taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kamu dengan aktif melakukan pembunuhan terhadap hewan buruan atau memburu hewan sementara kamu dalam keadaan ihram. Iku kata kunci kalau diputih-putih berbeda hukumnya seolah-olah dilarang mana
memburu hewan buruan untuk kebutuhan makannya. Dan kini dilarang bagi orang dalam keadaan ihram. Nanalah memasang niatnya di mikot kalau seandainya inyo melaksanakan ihram untuk umroh. Nah, kalau orang Indonesia haji kan haji tamattu, artinya umroh dulu. Atau orang hanya sebatas melakukan umroh. Dilarang pula memburu hewan atau membunuh hewan buruan karena melekat larangan ihram bagi mereka yang melakukan umroh atau haji. Berarti status seseorang, posisi seseorang itu akan menentukan sikapnya. Perbuatan dan tindakannya dibatasi. Ajolah nama sebagai pejabat, iko posisinya berarti iko pantang larangannya. Nah, bagi orang dalam kondisi ihram ada salah satu larangannya. Larangan membunuh hewan buruan. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, siapa yang membunuh hewan buruan itu di antara kamu yang dalam kondisi ihram dengan kesengajaan, fajazaun mislu ma qatala minan ni'am, maka damnya, maka balasannya, dendanya, sanksinya adalah membayar semisal, menyembelih semisal apa yang dia bunuh dari hewan ternak tersebut. Katakanlah kalau unta yang dibunuh, berarti nyo membayar damnya adalah menyembelih unta pula. Maka itu berarti hewan yang sejenis atau serupa dalam bentuknya, itulah jenis damnya. Jadi makanya adalah pembagian dam bagi orang yang haji atau ihram atau umroh. Kalau haji ada beberapa dam, itu ada 3 kategori dam. Namanya pertama adalah dam nusuk, kemudian yang kedua adalah dam isaah, yang ketiga dam kafarat. Aku memang pembahasan tentang dam kok agak terbatas, orang lebih banyak ke praktek-prakteknya. Jadi dam yang kaitannya dengan dam nusuk kok bagi yang haji. Kau bagi jamaah haji kini akan persiapan untuk berangkat haji. Pas lo kaji awak sampai di situ kinilah sampai di surah Al-Maidah ayat 95. Kalau orang Indonesia hajinya tu adalah haji tamattu namanya. Haji ko tabagi lo 3, haji tamattu, haji qiran dan haji ifrad. Kalau nak haji tamattu nyo umrah dulu baru kemudian haji. Lalu kalau yang haji kiran bersamaan, umroh dan hajinya tuh langsung rangkap sekali. Jadi satu pelaksanaan 2 niat. Kalau nyo haji itu dan haji kiran namanya, datangnya ke Makkah, nyo lakukan pertama namanya tawaf qudum, tawaf selamat datang. Lalu kemudian boleh nyo sa'i, kalau nyo lah sa'i nanti selesai nyo tawaf ifadah nak ada persa'i boleh. Tapi kalau nyo indak sa'i, kok nan singke aja kok. Nan haji itu sebentarnya 6 hari. Mulai tanggal 8 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12, 3 balik bagi yang melaksanakan nafar sani namanya. Jadi datangnya tanggal 8 Zulhijjah melakukan tawaf qudum. Nyo bersiap-siap lah. Kalau nyo mau tarwiyah ke Mina boleh, lalu kemudian nyo mabit di Mina, lalu kemudian sholat qasar di situ, baik itu isya, maghrib dan isya, subuh sholat di Mina, namun persiapan pembekalan langsung ke Arafah. Tapi kalau orang Indonesia anak itu udah tarwiyah, karena memang jamaah Indonesia kok mungkin khawatir nanti di Arafah tidak maksimal. Langsung ke Arafah. Langsung ke Arafah, persiapan wukuf di Arafah tanggal 8 Zulhijjah. Kalau nanti tamattu niatnya adalah
pada saatnya berada di hotel kalau orang Indonesia. Kalau nak haji kiran tu tadi ringkas, langsung sekali tarik ke Arafah, lalu mabit di Musdalifah, kemudian tarik ke Mina, melempar jumrah Aqabah, mabit di Mina, melempar jumrah di hari Tasyrik. Setelah itu melakukan cukur tahallul awal, setelah melempar jumrah Aqabah, mabit di Mina, lalu kemudian melempar jamrah di hari Tasyrik dan tawaf ifadah sa'i. Habis itu ini beko kapulang tawaf wada' singke. 6 hari bisa ada. 6 hari itu selesai saya. Orang Indonesia tu haji tamattu, angkat dua haji ifrad. Haji ifrad haji dulu, lalu kemudian baru umroh. Kalau haji tamattu orang Indonesia kok inyo umroh dulu karena masuk Makkah melaksanakan umroh wajib. Lalu persoalannya mengalamu-lamu bana. Abang kok kanedam loe. Antara nyo umroh sampai ke tanggal 8 Zulhijjah tu lamu masuk. Panjang. Kok mulai tanggal 2 atau 3 Mei disuap. 3 Mei. Sementara Rayo Haji tanggal 6 Juni. 5 Juni. Baralah mau sebulan. Sebulan kanya pakai je kain ihram tu baca roe. Ba'am menjago ihramnya. Mangkonyo lakukan umrah wajib. Salah satunya tahallul. Lah lapeh pakaian ihramnya. Lah bebasnya lo dari larangan ihram. Mangko namanya kane dam nusuk. Bukan dam kesalahan. Tapi adalah dam bahagian dari ibadah. Dari pilihan haji itu tadi. Bangun kau lamu-lamu bana, kau sebentar haji itu lamu-lamu bana. Dek karena antriannya diatur keberangkatannya. Karena banyak orang Indonesia kok. Maka diatur lo penerbangannya. Sehingga membutuhkan masuk lamu. Nah sebenarnya santai. Itu damnya namanya dam nusuk. Dam bahagian dari ibadah, bukan dam kesalahan. Samonya kasadonan tamattu dan kasadonan kiron itu kanedam. Itu adalah bahagian dari ibadah. Dan itu namu damnya adalah dam tartib dan takdir. Artinya sesuai lo dengan urutannya ada urutan dam. Urutan damnya pertama adalah menyembelih kambing. Maka rata-rata orang Indonesia itu dari living cost itulah untuk pembayaran damai. Tapi kau nak dojo taluk membayar dam tu, ayo tu ba amaga alai koyo na dona lamah na ekonomi gantilah puasa 10 hari. Ketentuannya adalah yaitu 3 hari lo puasa di Makkah. 7 hari lo puasa ketika lah balik ke Indonesia. Puasa tentu tidak di hari tasyrik dah, tidak di hari nahar dah. Puasa sebelum tu lah dari Rayo Haji itu. Jadi kalau dia tidak mampu, wasiyamu shalasatin fil hajj. Puasa 3 hari pada musim haji. Wasab'atin idza raja'tum. 7 hari ketika nyolah balik ke tanah air. Tilka asyaratun kamilah itu nasabullah. Itu adalah dalam bentuk namu damno dam nusuk. Dam bahagian dari kewajiban rangkaian ibadah dengan pilihan hajinya itu. Ada enggak orang Indonesia nan hajinya haji kiran? Ada. Kadang pejabat-pejabat itu sebentar tiba menjelang hari itu kenamanan nan bisalah dengan kemudahan fasilitas. Ada nak haji ifrad, ada. Tapi rata-rata adalah 99,9% itu haji tamattu. Haji tamattu itu haji bersenang-senang. Sudahnya umroh, datunya tahallul itulah bersenang-senang lah. Lama persiapannya untuk haji. Yang kedua ada damnya dam isaah, dam kesalahan. Meninggalkan wajib haji. Nyo dalam haji ko ada rukun haji dan ada 6 haji. Ada wajib haji, ada rukun haji, ada wajib haji, 6 rukun, 6 lo wajib.
Kalau meninggalkan rukun, tinggal rukunnya, maka haji tidak sah. Wajib diulang besok. Bila kamu ulang aja leh. Tidak bisa diganti pakai dam ke leh. Itu ulangan pakai lo haji itu tidak sah. Karena meninggalkan rukun. Rukunnya berniat. Lalu kemudian melakukan wukuf di Arafah. Sudah wukuf di Arafah, lalu kemudian inyo namanya tahallul cukur, lalu kemudian tawaf ifadah, lalu kemudian sa'i, kemudian tertib. Itulah rukun haji. Yang boleh ditinggal. Maka Arafah itulah membedakannya dengan umrah. Wukuf di Arafah, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Dan bisa diganti-ganti hari lain dah. Oh kini kalau payah malah macet bana lah rami bana dibuat lo hari lain bah. Nggak bisa. Al-hajju asyurum ma'lumat. Haji itu adalah waktu yang sudah ditentukan. Itu di Arafah itu tadi. Lalu kemudian apa dam lain? Itu tadi dam itu adalah rukun. Kalau yang wajib tinggal, contohnya tidak mabit di Musdalifah atau tidak mikot, tidak niat di mikot. Nó dulu mikot sampai awak memasang niat itu adalah namun. Kalau gelombang dulu memang banyak perdebatan. Ada di yang lam-lam dari pesawat. Tapi fatwa MUI dan juga fatwa dari Arab Saudi itu memudahkan diberikanlah Jeddah menjadi salah satu sampai mikotnya. Nah, tapi rata-rata orang Indonesia memilih itu, terjadilah perdebatan. Kok di gelombang dulu dan jadi banyak diskusi. Ambo di 2023 gelombang 1 ke Madinah dulu. Gelombang tahun 2024 gelombang 2 ke Makkah. Kini kok di gelombang 2 lo mau beli di Kloter 10 ke Makkah lo dulu. Nah, itu perdebatan-perdebatannya. Kalau di lam-lam itu perdebatannya itu kan itu adalah mikatnya orang Yaman. Posisi penerbangnya itu dengan kecepatan dan kesiapan. Itu kan sebuah pulau itu. Kan tingkat kecepatan. Kalau ada dores di lam-lam tanah dulu dia pesawat. Nyo meniatkan itu. Kalau nyo dari rumah lah meniatkan mikotnya adalah di lam-lam, indak mikot, indak ihramnya di mikotnya tu dah. Maka kanedam, medam isaah. Karena niat di mikot itu adalah wajib haji. Kalau contohnya ada dores itu niatnya memang di situ rencana ada, bakal balik dan bisa relai. Wa man taraka nusukan fa alaihi dam. Siapa meninggalkan kewajiban haji nusuk itu maka wajib dam. Itu maka di dudukan mana siapa berniat di situ, ya udah harus dikarajuan sinan hati-hati. Harus siap-siap diri, jago didang bana instruksi dari pramugari supaya ada kepastian itu. Ya ada monitornya tuh, diberitahu tuh sekian menit lagi kita akan waktu lagi kita akan melewati yang lam-lam, silahkan mempersiapkan diri sekian jam, sekian menit untuk melakukan memasang niat ihram. Karena jamaah itu banyak orang Indonesia, kan itu kanan sigap-sigap ya. Di mana kok ada laki-laki apa-apa nak pakai pakaian dia di dalam kamarnya kan dia tu duduk tu dia bongkar sekali atau baa itu kan tergantung kesiapan masing-masing. Toilet nak bisa antrian kok gaya-gaya banyak. Karena itu kan sulit itu. Maka dianjurkan salah satunya adalah di Jeddah. Awak belum masuk Makkah masih di Jeddah. Itu adalah wajib haji. Kalau wajib haji yang ditinggalkan, kemudian meninggalkan mabit di Musdalifah tanpa uzur. Kecuali kalau kini ada namanya skemanya murur. Jadi mereka lansia-lansia atau saki-saki itu dari Arafah ke Musdalifahnya itu hanya singgah di situ, lewat di situ, langsung ke Mina, bisa istirahat di Mina. Berarti itu kan ada uzur syar'i.
lansia, maka dipakailah fatwa pendapat mazhab-mazhab yang lain yang mengatakan itu adalah yang sunnahnya. Bagi yang lansia yang bermasalah itu, maka tidak kanai dam bagi mereka kalau mereka tidak mabit di Musdalifah. Nyo cegak-cegaan yang mudah-mudahan tagoannya ndak lo mabit di Musdalifah kanai dam tu wajib haji. Hajinya tetap sah kalau sadar bayinya dam. Nah, maka itu adalah dam isaah, dam kesalahan. Ale mabit di Mina. Kalau kini adalah skemanya tanazul. Ya, do tanazul kini. Kalau semua Mina do tanazul tu nyo ndak lalu di tenda dah, tapi nyo tetap mabit di Mina. Selesainya melempar jumrah Aqabah, kalau dah melempar jumrah Aqabah duha atau jam 9, 10, orang Indonesia rata-rata melempar jumrah Aqabah kan sesudah zuhur atau asar. Padahal yang afdalnya itu kan setelah terbit fajar atau duha lah. Nah, tapi itu kan pade. Nah, kalau di 2024 ke Patangko dicaliak dari monitor CCTV itu, yuna PKR, samui bentuknya. Orang Indonesia kan di maktabnya itu dipagar tuh nggak bisa bebas keluar, memang dibatasi di maktab itu petugas itu. Karena kan menjaga keselamatan nyawa pula. Bagamu kan nggak boleh loh awak kemudian melenyapkan nyawa awak. Kewajiban untuk hifzun nafsi, menjaga keselamatan. Kami di 2024 petang tuh yuk istilahnya dojo jamaah na lari-lari untuk mencuci mobil yang be di pagar. Hendak percaya jo caliak CCTV dia no. Begitu anunya. Jadi kalau seandainya tidak mabit di Mina itu meninggalkan wajib haji karena dam isaah. Kemudian melempar jumrah Aqabah, kemudian melempar jumrah hari tasyrik kan niat di miqat, kemudian mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melempar jumrah Aqabah, melempar jumrah di hari tasyrik, kemudian tawaf wada. Itu adalah wajib-wajib haji. Kalau ditinggalkan itu berarti nyo kanai dam. Damnya kalau kategorinya adalah dam tartib dua takdir. Jadi ada urutannya dan kemudian ada bagi yang urutan mampu sesuai dengan kemampuan. Jadi memotong kambing kalau nyo ndak talok le piti nak ada piti doh. Ada tertib Tapi kalau talok bayi dulu balik potong kambing dulu. Kira nak ada piti pembeli kambing tu doh tu baalai. Urutan berikutnya adalah puasa, nama sesuai dengan kemampuan oleh. Nah, kini kajian adalah tentang masalah orang yang berburu hewan buruan sementara dia dalam keadaan ihram. Nah, itu namanya termasuk kategori dam kafarat yang besar. Sanksinya besar. Ini ada dua yang besar itu, yang berat. Pertama itu adalah berhubungan suami istri sebelum tahallul awal. Kau nak barek nyopai jo rumah atau pai jo suami berlakukan hubungan suami istri sebelum tahallul awal. Dan tahallul awal ko ba takarajuan dua di antara nanti go. Dua di antara tiga melempar jumrah Aqabah, kemudian bercukur, kemudian tawaf ibadah dan sa'i. Alun takarajuan dan nyo melempar jumrah Aqabah le, alun nyo lakukan cukur le. Berarti nyo alun tahlul awal le, nyo lakukan hubungan suami istri karena idam hajinya tidak sah. Haji tidak sah, lalu punya kewajiban untuk menyelesaikan hajinya. Wajib diulang untuk berikutnya. Apa dan doe? Nah, itu namun termasuk dam tartib wa ta'dil. Yaitu nyo membantai untung. Bara banyak untung, bara harga untung. Urutannya apa lagi selanjutnya? Kalau seandainya tidak ada untung atau nak mampunya berarti diganti dengan sapi. Ada di sini tuh Jawi, lembu atau sapi. Itu barang impor barangannya. Atau ganti sembelih 7 ekor kambing.
tujuh kambing itu. Itu mangkonyo pasangan suami istri masa data tahan itu. Kalau nyoto karajon sebelum tahalul awal hajinya tidak sah. Lalu kemudian inyo tetap kewajiban untuk menyelesaikan sampai selesai tawawada. Dan wajib lo mengulangi untuk berikutnya. Bilo yo ganti itu kamu ulang lagi. Kalau nak taluk nak dolo nak dolo bukan nak taluk, nak dolo contoh kambing dan 7 ekor kambing. Inyo memberi makan orang miskin setimbangan haragonya sama dengan harago 7 ekor kambing. Arti ukurannya tetap pitih ukurannya itu. Untuk itu tadi ya. Yo sebelumnya kembali ke tanah air. Artinya adalah dam itu dilakukan segera setelah dia melakukan satu kesalahan tersebut. Jadi memang pengetahuan tentang dam kok harus dijelaskan dan disampaikan ke jamaah. Nah, bisa ganti-ganti puasa itu nama kategori damnya adalah dam tartib wa ta'dil. Nah, do bisa memilih-milih donyo nak takhir do kalau takhir jamnya bisa memilih pitih dia keluar dia tu pitih jualnya wali lunto. Lalu kemudian alai kalau nak lunto berarti 7 jawi lembung atau 7 ekor kambing. Nah, do bisa ganti-ganti poso tu nak do pakai poso-poso gitu lagi pitih keluar dia. Memberi makan orang miskin, satu orang miskin satu mut, tapi harago jumlah kasadonya itu tetap seharago 7 ekor kambing tadi. Atau siko jawi itu ukurannya siko jawi itu 7 ekor kambing. Baik, barak kini jawi barak 25 juta, barak jawi ini dah. Iyo ubeknya kalau lebih itu butangnya dia lagi. Idealnya tuh dalam pelaksananya, waktu pelaksananya adalah ketika setelah melakukan pelanggaran. Yo kalau seandainya nak tahu contohnya tentang itu, maka untuk balik, maka mutawifnya pembimbing harus memberitahu itu. Bukannya ditanya, onde Ustaz, awak kira sebelum tahlul awal, awak kira ya. Kalau itu karena dam, namanya dam kafarat berat, yaitu kategorinya adalah tartib wa ta'dil. Itu balik contohnya nak tahu, contoh kan ada terjadi itu. Iya, karena pembahasan itu berat. Ambo dulu tes pembimbing itu kok soalnya paling berat. Banyak orang yang tidak menguasai itu tentang kategori-kategori dam itu. Kalau anak-anak lain tuh tawaf, sa'i, hukumnya arafah banyak, soalnya tuh umum mudah dipahami. Tapi tentang masalah dam-dam dengan kategori-kategorinya, orang hanya duduk tentang dam nusuk, isaah dan kafarat. Tetapi kategori-kategorinya onggo-onggo kasus. Termasuk kini kafarat berat yang seperti wabah bahas kini di dalam surah Al-Maidah ayat 95. Membunuh hewan buruan kan ayat 9 sampai bicara soal godaan dari hewan itu sendiri dulu yo. Ayo istilahnya kalau potensi kini nak do. Potensi kini nak do. Kalau orang dulu kan berjalan kaki. Berjalan kaki nampaknya barang kau berjalannya berjalan lo reki awak itu istilahnya. Nama lakok-lakoknya reki awak. Itu melihat mana deh. Iya, tegak kucing sama yang lakok. Itu contoh mangko ayat itu memang bicara soal sesuatu yang terlarang meskipun kini dalam prakteknya kok jarang. Kali itu memang damnya adalah masuk dam kafarat berat. Tetapi kategorinya adalah dam namanya adalah takhir wa takdir. Ada takhirnya. Jadi disebutkan dalam Al-Quran fajaza'u mithlu ma qatala minan ni'am. Damnya adalah semisal
apa yang dia bunuh dari hewan tersebut. Kalau yang membunuh unta, damnya adalah menyembelih unta sebagai damnya. Nah, maksudnya menyembelih tentunya bali dengan pitihnya sendiri gitu. Jadi kok pitihnya sendiri. Dan ketetapan itu sejenisnya tuh yahkumu bihi zawa adlin minkum. Timbangannya itu ditetapkan pula oleh dua orang yang adil, yang objektif. Aku ketik loh. Aku ukurannya sama, nilainya sama, bentuknya sama. Jadi itu ditentukan daknya sendirilah dah. Diminta pula pandangan atau pendapat atau fatwa dua orang yang adil, yang objektif. Di dalam tafsir dikatakan lahuma fatanatun. Fatanah berarti ada kecerdasannya, ada ilmu tentang hewan-hewan itu. Aduh, kemampuannya baik itu dari segi bisa menimbang secara objektif dari keserupaan dari hewan tersebut. Baca di dalam tafsir, Ibnu Abbas dan Umar dan Ali radhiyallahu anhu memberikan ketetapan di antara mereka pada ni'amah. Kalau yang untu yo dengan untu dengan budunah. Kalau Ibnu Abbas dan Abu Ubaidah pada kalau kategorinya nan dibunuh itu adalah sapi liar, lembu liar, kemudian ada keledai, bukan kedelai, kok keledai, itu sama timbangannya, sanksinya adalah sapi. Kalau yang membunuh sapi liar, kuda liar, yang liar lah, kemudian keledai, maka apa dendanya, apa damnya, yaitu jawi, bakarah atau lembu. Itu dam itu. Kemudian disebutkan pula Ibnu Umar dan Ibnu Auf itu bicara pada kalau membunuh kelinci timbangannya kalau beli membunuh ruso berarti damnya adalah seekor kambing. Lalu kemudian ditetapkan pula oleh Ibnu Abbas dan Umar dan lain keduanya pada apa itu yang sejenis dari kijang, ruso, itu sejenis keduanya itu damnya adalah kambing. Jadi ruso dan kijang itu timbangannya, kalau yang membunuh ruso, kalau yang membunuh kijang, itu damnya adalah seekor kambing. Nah, kalau yang membunuh kuda liar, sapi liar, jawi liar, atau yang membunuh keledai, maka timbangannya adalah sapi. Kalau yang membunuh unta, ya berarti ukurannya unta, belum budnah. Jadi ni'am ukurannya adalah unta. Hadiyam balighal Ka'bah. Hal demikian sebagai fidyahnya, sebagai hadiah. Damnya itu disembelihnya adalah balighal Ka'bah, berarti di tanah suci. Balighal Ka'bah kok sampai di Makkah. Berarti dima inyo melakukan buruan, contohnya dari Madinah. Dalam perjalanan setelah dari Bir Ali, dalam perjalanan, kok kalau dalam riwayatnya kan di Hudaybiyah sebelumnya. Kemudian inyo menyembelih, membunuh hewan tersebut, membantainya sebagai bentuk damnya itu adalah di tanah haram. Hadian balighal Ka'bah, tidak di Indonesia, tetapi adalah di tanah haram. Dia sembelih di tanah haram, kemudian sedekahkan kepada orang miskin yang ada di tanah haram. Tidak boleh dia sembelih di mana dia berada. Di mana berada itu sembelih tidak. Tapi inyo membunuh di tempat lain dalam kondisi ihram, lalu kemudian inyo harus membayar dam, pelaksananya adalah di tanah haram. Disembelih di situ, di bagian orang miskin di situ, tidak di mana dia berada. Aikuluh ketentuannya. Jika tidak ada bagi buruan yang nuburu itu semisal dari dari unta tersebut,
Seperti burung kutilang, ada burung yang ditembak kemudian dilalang, maka boleh seharganya. Barang harga burung kutilang tuh. Aku namanya takhir wa ta'dil. Jadi ada pilihannya. Kalau nak ada nan sapi nan setimbang dengan sapi itu tadi contohnya adalah kutilang. Kalau sapi dengan sapi ada. Kemudian rusuh kijang dengan kambing ada. Tapi kalau yang membunuh itu burung kutilang dibunuh, apa timbangannya? Ana semisalnya, tidak ada ketentuannya dong. Ketentuan itu timbangnya tadi ada yang kategori unta, ada kategori sapi, ada kategori kambing. Dicari sejenis bentuknya. Tapi kalau yang burung bilalang yang bunuh, barang harga bilalang, itu ada orang menjual bilalang senang. Nah, itu memang harus dicari harga, berarti disurvei lo, ditanya lo ke ahli. Kalau itu timbangannya adalah seharganya. Nah, seharganya tadi itulah sebagai kafaratnya itu tadi. Sebagai kafaratnya jika itu terjadi, barat timbangannya itu harga, itulah nanyo berikan makanan kepada orang miskin dari kebiasaan yang mengenyangkan di negari itu, barang yang sama harga dari damnya tersebut. Bagi satu orang miskin diberikan 1 mud. Jadi memang banyak ketentuan-ketentuannya. Memang harus diketahui ketentuannya kalau bicara ibadah. Kalau aniang-aniangnya kan dari ayat sebelumnya dikatakan oleh Allah Ta'ala, liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Allah mengetahui. Kalau niang dia lah jalan yang membunuh hewan, atau niang dia. Kan nampak orang nama Allah Maha tahu. Jadi soal ibadah itu harus kejujuran. Karena konsekuensinya apakah ibadahnya itu menjadi makbul, mabrur atau mardud. Kan haji itu kategorinya ada nama mabrur, tingkatan yang tinggi. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Haji yang mabrur balasannya adalah surga. Ada haji makbul kok di bawah itu. Kategori lain diterima standar, tapi tidak sampai pada level mabrur. Adolanya mardud dan ditolak. Lah banyak kesalahan-kesalahannya tidak mau peduli. Kan orang nak tahu rumah. Jadi hal itu adalah memang mengko perlu ada manasik itu diberikan penjelasan, ada review, ada evaluasi, ditinjau, ditanya jamaah. Karena tidak semua jamaah yang mengerti dengan jangka masalah dandu-dandu yang tak boleh. Larang-larang ihram ketika nyok tawaf itu sendiri. Hanya larinya tidak mau duduk ada dalam tekantunya tahu ini. Aku hilang kok tinggal aku aja. Nah, itu contoh-contoh pengetahuan tentang manasik haji tersebut. Au adlun atau yang semisal. Au adlun dzalika siyaman atau semisal adolon yang bisa magih makan orang miskin dah. Karena damnya adalah dam takhir. Dam takhir wa ta'dil. Dam takhir wa takdir. Jadi au adlun dzalika siyaman atau semisal demikian makanan yaitu puasa yang puasa dari setiap 1 mud 1 hari. Nah, bara harago dari hewan yang bunuh itu tadi bara harago. Kemudian dia pergi ke orang miskin. Nak dulu pitih magi ada. Kan dia pergi 1 mud. Kini nak do pitih para dia itu. Bara jumlah mud ada pe. 1 mud itu 1 hari puasa. Nah, 1 hari puasa kalau 1 mud itu tadi. Kalau nyo bisa mendapatkan artinya lain mampunya pitih arti lain ada pitih untuk bagi makan itu di duluan tak langsung puasa nyo akhirnya pilihannya adalah adalah ketentuannya. Jadi kalau lain bisa nyo bagi makan aja makan dulu. Dia makan miskin tak langsung pilihan namperai aja selera. Nama nan takhir kalau dam-dam kafarat ringan seperti memakai wangi-wangian, kemudian untung kuku, untung rambut, itu kan termasuk namanya kafarat. Itu namanya dam takhirnya boleh memilih. Ayo mata-mata rantiang kayu,
Nah, itu ketentuan-ketentuan damnya ada. Jadi ada damnya kok dam takhir yang memilih urutannya. Kalau kini kok kan boleh namanya kok. Kalau seandainya tidak ada timbangan dari hewan itu tadi, maka nyo bisa senilai dengan itu. Lalu kemudian inyo lakukan memberikan makanan sesuai dengan kadar itu. Kalau itu bisa nyo lakukan itu. Kan ada namanya takhir wa takdim. Apa itu yang ditentukan sesuai dengan kemampuannya. Ada kemampuannya itu karajon itu. Kalau nak kalau lain ada bukti lain baru puasa. Opsi terakhir, pilihan terakhir itu pilihan yang berdasarkan kemampuan. Kalau yang dam-dam kecil itu ya benar takhir, benar bebas. Memilih orang banyak kan membayar fakir miskin yang ada di situ. Ada kumal-kumal, penjaga-penjaga, nanti berasihan di situ. Di situ tuh yang kan banyak loh konan yang meminta-mintaan itu. Orang Indonesia kok kan elo-elo. Nampak orang Indonesia tadi dan itu mah. Orang Indonesia lah berniat kan orang Indonesia kok sangat dermawan. Ba'amang kok itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala liyadzuqa wabala amrihi. Allah akan merasakan beratnya dam dari perbuatan mereka. Jadi mangko berhati-hati. Bare rasuai. Kalau ya bare hati-hati jadi kerajuan. Kan itu. Ba'amang kok ditetapkan oleh Allah Ta'ala liyadzuqa wabala amrihi. Allah ingin rasakan beratnya konsekuensi dari perbuatan mereka kena sanksi atau kena dam. Afallahu amma salaf. Allah memaafkan dari apa yang telah berlalu dari membunuh hewan ternak sebelum diharamkan. Kalau sebelum diharamkan membunuh hewan ternak dalam kondisi ihram, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Setelah turun ayat surah Al-Ma'idah ayat 95, maka kane dam, kane sanksi. Nah, itu ketentuannya. Wa man ada, siapa yang kembali melakukan kesalahan itu, fayantakimullahu minhu, maka Allah berikan hukuman kepadanya. Lah haji lo, lah umrah lo, akhirnya ini kena dando seperti itu. Wallahu azizun dzuntiqam, Allah Maha Perkasa. Kemudian Allah memberi siksaan bagi orang yang durhaka atau melanggar semua ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi ternyata hidup di dalam beribadah tetap ada hal-hal yang terlarang yang mesti harus menjadi perhatian. Maka semuanya itu adalah membutuhkan kepatuhan dan kejujuran. Allah Maha tahu. Berarti kan itu diajarkan betapa nilainya seperti itu di dunia, bare dari resiko pelanggaran yang dikerajuan. Itu di dunia, di dalam melaksanakan beribadah. Bisa dibayangkan bara siksaan yang akan diterima, banyak kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Dalam beribadah saja, dalam kondisi yang ihram, yang ada larangan-larangan, langgar larangan tersebut, itu berat. Maka Allah menyebutkan liyadzuqa wabala amrihi. Beratnya dam itu Allah ingin rasakan, ditarasona. Barik raswe untuk membayar dam itu adalah kan akibat dari perbuatan sendiri. Kalau tak kata berhenti dari melakukan larangan tersebut, berarti harus hati-hati, harus punya pengetahuan, harus punya ilmu tentang itu. Mana boleh dan mana tidak boleh. Coba akan dibayangkan betapa berat dan besarnya hukuman di akhirat ketika manusia durhaka, melanggar semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi renungan dewa, menjadi perhatian dewa, semoga mengantarkan awak kepada sebuah keinsafan, kesadaran. Selalulah kita memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Sedangkan di dalam rangkaian ibadah baik saja, itu ada sanksi-sanksi yang sudah ditentukan. Apa lain? Kalau kewajiban-kewajiban lain yang tertinggalkan.
fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.